Hak atas kekayaan intelektual didefinisikan sebagai hak untuk dilindungi secara hukum dalam hal kekayaan intelektual menurut undang-undang di bidang HKI. Pentingnya pendaftaran hak cipta adalah bahwa ciptaan yang diciptakan atas kerja keras pencipta adalah sah di hadapan hukum dan juga dilindungi oleh negara. Setiap orang yang menggunakan ciptaan orang lain harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemilik hak cipta, dan siapapun tanpa izin pencipta atau pemilik cipta dilarang untuk menyalin dan menggunakan ciptaan untuk tujuan komersial. Nah, ada dua jenis mekanisme pendaftaran hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif berarti bahwa pendaftaran karya membantu menciptakan hak cipta atas karya tersebut. Tanpa daftar, penulis tidak secara otomatis memiliki hak cipta atas karyanya. Nah, hak cipta terjadi setelah pencipta mendaftar dan mengajukan haknya. Ketika terdaftar dalam sistem ini, pendaftar secara efektif dan sah diakui sebagai pencipta atau pemilik hak cipta dari karya terdaftar. Nah, kemudian dalam sistem deklaratif, permohonan paten tidak memiliki hak cipta atas invensi tersebut. Fungsi dari pendaftaran dari sistem ini adalah semata-mata dimaksudkan untuk menimbulkan prasangka bahwa orang yang mendaftarkan ciptaan tersebut secara sah adalah pemilik hak cipta atas ciptaan tersebut, sampai tidak ada orang lain yang dapat membuktikan. Pendaftar secara hukum diakui sebagai pencipta atau pemilik hak cipta de facto. Sebaliknya, jika lain menolak, pendaftar harus memberikan bukti bahwa dia adalah pencipta atau pemilik hak cipta. Kasus pelanggaran hak cipta mengajarkan pebisnis untuk lebih memperhatikan dan mematuhi undang-undang kekayaan intelektual. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta adalah PT Grand Indonesia digugat oleh pewaris asli Heng Ngantun yang membuat sketsa Tugu Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Mall Grand Indonesia melanggar hak cipta karena menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang sebagai logo mall tanpa izin Heng. Maka sudah selayaknya dan adil bagi PT Grand Indonesia untuk mengganti kerugian materi yang diderita oleh ahli waris almarhum Heng. Dengan keputusan 2 Desember 2020 tersebut, Majelis Hakim mengabulkan sebagian dalil ahli waris dalam salah satu dari 6 tuntutan hukum, di mana tergugat diberikan ganti rugi senilai 1 miliar rupiah atas kerugian materi yang diderita oleh penggugat dengan menggunakan logo Grand Indonesia. Sebanyak 1 miliar akan dibayar penuh dan segera setelah keputusan dibuat. Efek hukumnya tidak terbatas dalam kasus ini. Di kasus Mall Grand Indonesia berdasarkan pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa beberapa ciptaan yang memiliki perlindungan berlaku seumur hidup pencipta serta 70 tahun pasca pencipta meninggal, di mana terhitung sejak 1 Januari pada tahun berikutnya. Putusan hakim dalam perkara perdata ini memutuskan dengan mempertimbangkan keadaan persidangan, di mana hakim menemukan bahwa hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur tentang pencipta menurut pasal 1 ayat 2 dan pemegang hak cipta menurut pasal 1 ayat 4. Pada hal ini, pemohon menjelaskan bahwa sketsa Tugu Selamat Datang telah didaftarkan dan diterbitkan oleh penggugat pada tahun 1962 karena meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 masih belum ada, tetapi asas deklarasi diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang muncul dari asas deklarasi, yang berarti bahwa hak cipta pencipta akan secara otomatis diatribusikan kepada pencipta. Setelah gagasan diwujudkan dalam bentuk nyata, barulah tergugat mendaftarkan karya ciptaan yang menunjukkan kesamaan atau plagiat dengan sketsa Tugu Selamat Datang pada tahun 2004. Oleh karena itu, ahli waris mendiang Heng dapat menuntut Mall Grand Indonesia secara ekonomi dan moral karena melanggar hak yang dilakukan dalam sketsa Tugu Selamat Datang. Kemudian, sanksi terhadap pelanggaran hak cipta itu seperti apa sih? Nah, pelanggaran terhadap hak cipta dapat diproses sebagai pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta, di mana tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan. Adapun sanksi pelanggaran hak cipta yang diberikan dapat berupa pidana penjara dan atau denda.
Nah, kemudian cara untuk menghindari pelanggaran hak cipta yaitu dengan adanya sanksi yang berat atas pelanggaran suatu hak cipta, maka seseorang harus lebih berhati-hati dalam menggunakan hak cipta milik orang lain dalam karya ciptaannya. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa cara untuk menghindari pelanggaran suatu hak cipta, di antaranya: 1. Mengajukan permintaan izin secara tertulis dari pemegang hak cipta berisi informasi spesifik tentang karya yang akan dilakukan dan bagaimana penggunaannya, dan tentunya mendapatkan izin pemegang hak cipta secara tertulis. 2. Mencantumkan sumber karya tulis. Untuk pengutipan karya tulis dapat dicantumkan dalam teks, di catatan kaki, dan di akhir karya tulis dengan informasi sekurang-kurangnya terdiri atas nama pencipta, judul atau nama pencipta, dan nama penerbit jika ada. 3. Memberikan kompensasi atas karya cipta berbayar sesuai yang ditetapkan oleh pemegang hak cipta. 4. Menggunakan karya cipta bebas lisensi yang bisa digunakan dengan legal di situs-situs penyedia karya cipta gratis yang berlisensi Creative Commons. Namun, perlu untuk diperhatikan juga apakah situs tersebut mempersyaratkan pemberian atribut atau suatu prosedur tertentu dalam menggunakan karya ciptaannya. Jika iya, maka penggunaannya harus mengikuti prosedur tersebut.